Assalamualaikum, selamat datang di Teresa Family Channel. Semangat pagi semuanya. Ini adalah perjalanan liburan pertama kali kami lagi setelah Covid 2020 melanda kemarin. Bisa dilihat kondisi di dalam bandara, tidak semua toko-toko itu buka, masih ada yang tutup. Tapi walaupun begitu, pengunjung yang datang cukup banyak ya, bisa dilihat dari antrian juga. Nah, ini pertama kalinya lagi kami melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Jadi mohon maaf ya kalau agak norak dan kita foto-foto dulu sih biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat menuju Bali. Nah, seperti ini ya kondisi Bandara Ngurah Rai Bali. Gak terlalu rame, tapi juga gak terlalu sedikit. Nah, ini ada spot-spot foto cantik. Ayo kita foto. Untuk liburan kali ini, kita menyewa mobil Avanza dari komunitas driver Muslim Bali. Di sini harga penyewaannya 425.000 per hari sudah termasuk dengan bensin dan juga supirnya. Tentunya harga sewa itu tergantung dari jenis mobil yang kita sewa. Nah, akhirnya kita sampai di Keranjang, Bali. Ini jaraknya cuma 6-10 menit dari bandara. Lokasinya ada di dua jalan raya utama Bali, yaitu Jalan Raya Ngurah Rai maupun Jalan Raya Kuta. Jadi kita bisa masuk lewat jalan itu ya. Lihat kan, ini interiornya lucu-lucu. Sebenarnya ini tempat apa sih? Ini tuh sebenarnya tempat belanja oleh-oleh dari Bali. Udah ada Pak Satpam nih yang siap menyambut kita untuk masuk ke dalam lift. Sekarang kita naik ke lantai 4. Nah, ini dia nih, kita mulai masuk ke dalam toko di Keranjang Bali. Sebenarnya ini nggak cuma toko aja ya. Di sini pengunjung juga bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur keragaman budaya di Bali ini. Nah, ini juga bisa dilihat ya dari awal aja desainnya tuh udah didesain dengan spot-spot yang cantik, yang unik dan instagramable banget. Ini ada di lantai 4-nya, namanya adalah Kampung Langit. Nah, pertama kali masuk kita udah disuguhin sama boneka-boneka, mungkin biota bawah lautnya Jimbaran ya. Dan di sini ada kerang-kerangan, lucu kan bonekanya, ada ikan-ikan. Oh, ada cumi juga nih bonekanya. Setelah keluar dari wilayah perbonekaan ini, kita bakalan masuk ke daerah perkopian. Ini adalah kopi asli dari Bali. Kita bisa juga nyicipin testernya loh, kayak bapak ini nih. Di sini juga ada coklat-coklat dari Bali. Ini bisa dijadiin buat oleh-oleh ya. Kita lihat lagi nih, ada apa aja selain kopi, boneka, dan juga coklat-coklat di sini. Jadi mau cerita dikit nih, kenapa tempat pertama yang kita kunjungi itu adalah di Keranjang Bali. Pertama, karena lokasinya yang dekat dari bandara. Kedua, kita memang nyari barang-barang yang kita butuhin untuk perlengkapan liburan di Bali gitu. Atau untuk foto-foto juga, kayak misalnya kain ataupun topi dan lain-lainnya. Saran kita sih, kalau kalian jadiin The Keranjang Bali ini tempat pertama untuk didatengin, mendingan kalian langsung beli aja deh kalau ada barang-barang yang ingin kalian jadiin oleh-oleh. Mohon maaf, ada spot lucu jadi difoto dulu ya. Habis gimana, tempatnya didesain dengan unik gini sih, sayang kalau misalnya dilewatin buat foto-foto. Sebenarnya sih bukan buat tempat foto-foto doang. Di sini juga ada tempat nih kayak Kampung Langit gini, ini untuk pertunjukan kayak teater, seni tari kayak gitu. Tapi ya berhubung lagi Covid jadi nggak bisa. Di sini juga kita ada bisa mengukir kerajinan kayak pot-pot gitu. Ada kelas membatik juga. Nah, ini spot lucu banget buat difoto beneran deh. Kayak gini nih nanti hasilnya. Oke, sekarang kita bersiap menuju ke bawah. Di bawah ini bisa dilihat ya segede apa di Keranjang Bali ini, luas banget.
dan produk-produknya juga lengkap banget. Jadi beneran kalau kalian pertama kali kesini terus ada yang mau dibeli, mending langsung beli sekarang deh, karena di tempat lain belum tentu ada loh. Kita mau cari topi-topi dan juga kain-kain. Nah, itu ada di lantai bawah. Sekalian kita lihat ya apa aja yang ada di sini selain barang-barang yang tadi. Nah ini nih salah satu yang gak aku temuin di toko oleh-oleh yang lain. Kacamata dari kayu gini lucu kan, nyesel gak beli. Ada kerajinan apa nih, ikat-ikat rambut kayak gitu. Ada gelang-gelang, kalau ini sih tempat lain juga ada sih ya. Kalung-kalung dari manik-manik. Nah ini ada tas-tas unik dari anyaman-anyaman, juga rotan. Lucu banget, tapi nggak cuma tas rotan gini, tapi juga ada tas buat dipakai kayak biasa sama anak-anak. Cantik-cantik banget ya barangnya. Dan untuk harganya ya sesuai dengan kualitasnya. Ada yang barangnya terbuat dari bahan yang biasa ya harganya wajar sama bisa terjangkau lah. Tapi kalau memang kualitasnya memang bagus kayak baju atau kerajinan-kerajinan yang kualitasnya bagus ya harganya memang worth it lah kayak gitu. Ada baju-baju kaos juga di sini. Mendingan kalau dapat yang lucu langsung beli aja, karena kemarin terakhir kita beli di salah satu tempat kaos terkenal di Bali, ternyata barangnya udah pada habis. Jadi gak kebagian deh buat oleh-olehnya, terbatas gitu memilihnya. Nih daster-dasternya kakak. Banyak banget ya di sini baju-bajunya. Nah ini dia topi yang kita cari buatnya di pantai. Sebenarnya kalau kalian jago nawar, kalian bisa aja sih cari barangnya tuh di kayak pasar seni kayak gitu. Tapi kalau kalian gak jago, mendingan beli yang pasti-pasti aja. Tapi memang di sini modelnya lebih unik ya dibanding yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Menurut kita kayak gitu sih, tapi itu balik lagi kan ke selera masing-masing. Nah ini nih yang wajib dibeli, kaos kaki lucu nih untuk muslimah. Kalau misalnya main di pantai kan tetap pakai kaos kaki ya, pasti basah tuh. Jadi kalian pastiin punya stok kaos kaki yang banyak. Dan ini lucu-lucu banget, ada khas-khas Balinya gitu nih. Ada kerajinan kayu juga di sini, kayak tempat sabun dari kayu, estetik banget kan, lucu. Ini dreamcatcher-nya lucu banget. Nyesel nggak beli di sini. Sebenarnya dreamcatcher ini bukan buat percaya tahayul atau apa, untuk hiasan aja. Beneran lucu-lucu banget. Gak ketinggalan makanan-makanan, cemilan khas Bali juga ada di sini ya. Lengkap pokoknya tokonya. Ada pia juga. Banyak deh pokoknya. Nah kita memasuki area perwangi-wangian nih, kayak sabun-sabun, terus juga aromaterapi, oil-oil buat diffuser kayak gitu. Wah seneng banget nih pokoknya kalau kesini. Sini ada lotion juga, ala-ala Bali semuanya. Ada buat apa kayak garam-garam buat di bathtub gitu, buat berendam. Ini bisa banget kamu jadiin buat oleh-oleh. Ini juga ada lulurnya. Ada lilin-lilin juga, pokoknya buat aromaterapi kayak gitu deh. Oke, sekian dulu cerita perjalanan pertama kita di Keranjang Bali yang menurut kita rekomen banget sih buat didatengin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube kita. Jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya karena masih banyak banget video-video kita di Bali. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.